Teman-teman, kalian tahu tidak, kambing peranakan Etawa itu lebih unggul dibandingkan dengan kambing biasa? Ya, salah satunya adalah hasil susunya. Susu kambing peranakan Etawa itu memiliki kadar lemak yang berbeda dengan kambing biasa. Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Deni Delvina, jurusan Teknologi Pangan 2021, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas analisis kadar lemak dengan metode Gerber. Sebelum itu, kita bahas dulu nih, apa sih keunggulan susu kambing peranakan Etawa itu? Susu kambing PE menghasilkan susu sebanyak 0,45 sampai 2,2 liter per hari, yang menunjukkan sebagai penghasil susu yang potensial. Kalau produksi susunya ingin ditingkatkan, bisa memberikan pakan tambahan dan memilih bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas juga berpengaruh terhadap lemak susu di dalamnya. Contohnya seperti pada contoh bibit kambing PE tersebut lebih kecil dari kambing PE lainnya. Lalu sanitasi kandangnya buruk, pakannya sembarangan, itu bisa dilihat kalau kambing tersebut memakan kertas sembarangan dan pemerahnya tidak higienis, sehingga nanti berpengaruh terhadap kualitas susu yang bakterinya masuk menyebabkan masitis. Berbicara tentang kualitas lemak, susu kambing itu memiliki partikel lemak lebih kecil dan homogen sehingga mudah dicerna dan diserap. Lemak itu merupakan salah satu komponen yang paling penting loh dan paling dipertimbangkan dalam menilai susu ruminansia. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, kualitas susu kambing PE itu dipengaruhi oleh pakannya. Jika kambing tersebut diberi hijauan pakan lebih tinggi, maka kadar lemak dalam susunya semakin tinggi pula loh. Namun ada juga pakan tambahan konsentrat yang menurunkan kadar lemak susu karena kurang palatabilitas. Nah, pakan tambahan konsentrat itu apa sih? Itu adalah merupakan bahan pakan yang memiliki konsentrasi tinggi yang tetap, tapi kandungan serat kasarnya relatif rendah dan mudah dicerna oleh kambing. Kalian tahu tidak, banyak susu kemasan yang mengklaim susu rendah lemak, lalu dari segi rasa pun berbeda dengan susu biasa. Nah, benar sekali. Hal tersebut dipengaruhi oleh kadar lemak susu. Kadar lemak dalam susu mempengaruhi warna, rasa, aroma, total soli, dan berat jenis susu. Kak, tapi tinggi rendahnya kadar lemak dalam susu kan bisa aja dipengaruhi oleh proses pengolahan susu. Wah, pertanyaan bagus. Berdasarkan pertanyaan tersebut, kita akan analisis jurnal yang berjudul Analisis kadar lemak susu kambing peranakan Etawa sebelum dan sesudah dipasteurisasi.
Fakultas Kedokteran Hewan Unsyah. Sampel yang digunakan berupa susu kambing peranakan Etawa yang diambil langsung dari peternakan Lamnyong, Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kadar lemak dalam susu kambing PE setelah dipasteurisasi dan sebelum dipasteurisasi. Analisis kadar lemak ini menggunakan metode Gerber. Penelitian dilakukan 3 jam setelah pemerahan. Kenapa sih nggak langsung aja? Hal itu karena dalam 3 jam itu susu akan mengalami perubahan. Yaitu gasnya keluar, lemak susunya mengalami pembekuan, protein susunya belum stabil, dan temperaturnya itu masih tinggi. Oke, baik. Jadi untuk analisis kadar lemak kita membutuhkan 20 ml susu kambing PS segar. Sebelum kita lanjutkan, apa sih metode Gerber itu? Metode Gerber digunakan untuk menentukan lemak pada susu dengan prinsip menambahkan asam sulfat dan amil alkohol terhadap susu yang telah diketahui volumenya dalam botol Gerber. Keunggulan metode ini yaitu lebih cepat, sederhana, dan aplikasi yang luas pada berbagai produk susu, sehingga kerap digunakan untuk analisis kadar lemak. Kembali lagi, analisis metode Gerber pada susu kambing peranakan Etawa ini dimulai dengan memasukkan 10 ml asam sulfat pekat ke dalam butirometer, Melalui dinding, kemudian tabung tersebut disumbat dengan sumbatan karet dan dihomogenkan sekitar 3-5 menit. Nah, tabung tersebut direndam dalam water bath dalam suhu 57-65 derajat Celcius selama 3-5 menit. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi selama 3-5 menit dengan 1200 kali putaran per menit. Nah, setelah itu dimasukkan lagi ke water bath lagi selama 3-5 menit, kemudian dikeringkan dan dibaca kadar lemak.
Nah, data yang diperoleh ini dianalisis secara deskriptif ya. Perlu teman-teman ketahui, asam sulfat akan menenaturasi protein dan membebaskan asam lemak. Lalu proses sentrifugasi akan mengakumulasi jumlah lemak yang dibebaskan dalam botol uji, sehingga kadar lemak tersebut yang terlepas dari sistem emulsi susu diukur secara volumetrik ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, asam sulfat akan mendenaturasi protein dan membebaskan lemak. Lalu proses sentrifugasi akan mengakumulasi jumlah lemak yang dibebaskan dalam botol uji, sehingga kadar lemak yang terlepas dari sistem emulsi susu diukur secara volumetrik. Nah, hasil pengujian menghasilkan dua data yang berbeda. Ternyata susu kambing PE yang tidak dipasteurisasi memiliki kadar lemak sebanyak 4,5%. Sedangkan susu kambing PE yang diberi perlakuan memiliki kadar lemak sebanyak 5%. Dari segi organoleptik, susu pasteurisasi dan tidak dipasteurisasi mengalami perubahan warna, rasa, dan aroma dari susu yang normal. Salah satunya adalah lebih manis dibandingkan susu yang tidak dipasteurisasi. Karena telah dilakukan 6 kali pengulangan, maka pengujian yang telah dihasilkan lebih akurat ya teman-teman. Nah, kadar lemak susu yang dipasteurisasi cenderung meningkat ya teman-teman setelah dipasteurisasi, karena faktor suhu yang membuat penguapan komponen susu berupa air dan komponen lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, kadar lemak susu PE yang dianalisis dengan metode Gerber menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap hasil pengukuran, sehingga metode Gerber dinyatakan cukup baik dalam menganalisis kadar lemak dalam susu. Sekian hasil analisis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.